nanti kita kalau mati, kita akan tertidur. Ketika bangun, orang kalau bangun di alam kubur, dia mengira masih di alam dunia. Ini kayak udah pernah mati aja gitu ya. Emang pernah mati saya. Sering mati saya Bapak Ibu. Saya sering mematikan diri sebelum mati. Jadi bentar-bentar saya mati, saya nggak perlu mati suri. Saya sering mati. Saya sering merasakan hal-hal seperti itu. Jadi ketika orang bangun di alam kubur, kalau dia biasanya nyari handphone, dia nyari handphone tuh di alam kubur. Ya, kalau dia biasanya tidurnya diantarkan oleh YouTube, TV, dia akan cari remote. Ternyata alamnya sudah lain. Terus gimana? Awal bangun bacalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Perbaharui. Itu cara memperbaharui niat. Dimulai dari perbaharuin syahadat. Nah, dikatakan dalam hadis jaddidu imanakum, perbaharui imanmu. Iman di kolbu, tempatnya niat. Bagaimana caranya? Wahai baginda, Nabi mengatakan perbaharuilah, perbanyaklah baca la ilaha. La ilaha Allah itu boleh dikatakan tiadalah aku berniat menghambakan diri kecuali kepada Engkau ya Allah. Jadi niat di hati diluruskan, dibentengi dengan la ilaha illallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم يا فتاح صل على نبيك الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمين يا رب العالمين. Bunyai Rafi'ah ya, ternyata satu alma mater dengan Dr. Umi Kulsum ya. Iya, saya baru ingat beliau pernah komunikasi sebelumnya. Namun saya jarang offline di kampus, jadi jarang jumpa juga dan nomor kontak kita ganti terus. Jadi mohon maaf sebelumnya belum dapat menjawab Bunyainya. Semoga ibu-ibu yang hadir dan bapak-bapak yang menemani diberkahi oleh Allah SWT. Berkah itu bahasa Arab dari kata barakah, artinya kebaikan yang berlimpah. Sifatnya ada yang materi, ada yang immateri, ada yang zahir, ada yang batin. Zahirnya badan sehat, waktu banyak. Jadi orang kaya sejati itu bukan hanya yang rekeningnya unlimited, tapi yang kekayaan yang sejati itu kalau dia punya waktu banyak, luas, dan badannya sehat. Duit banyak, badan sakit-sakitan, itu nggak kaya. Ya, duit banyak, tapi waktu habis bekerja, tidak sempat menikmati, pensiun mati, sama aja. Makanya Nabi SAW mengatakan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhah wal faragh, hadis sahih Bukhari dan Muslim. Dua nikmat pemberian, dua keberkahan yang sering orang lupa. Satu kesehatan, sihhah, bahasa Melayu lama itu kesehatan. Dan yang kedua al-faragh, waktu yang luang. Jadi ibu-ibu itu hari ini jangan mengeluh lagi. Suaminya udah lelah bekerja atau yang suaminya sudah nggak ada atau apa. Terserahlah, nikmati waktu-waktu ini. Jangan sering ngomong gini, tahun ini hidup susah. Tahun dulu ngomong begitu juga. Tahun sebelumnya ngomong begitu juga. Jangan salahkan siapapun. Salahkan diri sendiri yang tidak memanfaatkan waktu.
Ada tabungan, pakai, jangan disimpan. Orang kaya itu yang menikmati nikmat Allah, tapi jangan boros. Itu saja. Inilah sabda Nabi yang perlu kita syukuri setiap saat. Asbab beliau dulu mungkin dunia ini masih nyembah berhala, sekarang sudah nyembah Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil. Maka kita kirimkan salawat dan salam cinta kepada hadirat beliau. Wassalatu wassalamu alaika ya habibana ya Rasulullah. Jadi kalau Bapak Ibu bersolawat, iktikadkan di depan kita, rohaniyahnya menjawab. Iktikad di sini bukan bab akidah, tapi bab rasa. Hadirkan rasa bahwa ruh Nabi itu masih hidup, nggak Bapak Ibu? Masih hidup ruh Nabi? Jadi kalau kita selawatnya hanya pakai suara, nggak dibalas, hanya dapat berkah malaikat. Tapi kalau pakai ruh itu bahasanya rindu, cinta, dan katakan ya Rasulullah, kami rindu engkau. Pasti dijawab. Ruh Nabi yang jawab. Karena ruh itu bahasanya tidak bahasa huruf suasana seperti ini, tidak berfisik seperti ini, maka yang terasa pun adalah rasa yang tidak tampak. Ya. Jangankan rasa rindu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, rindu kepada orang yang masih hidup pun itu tidak terasa secara fisik, terasanya secara batin. Ya. Semoga Allah memberi kita anugerah yang tertinggi, yaitu merindukan Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka asyauqa ila liqa'ik. Ya Allah, berikan aku rasa rindu untuk jumpa dengan Engkau. Dan tidak mungkin orang rindu kepada Allah kalau dia tidak merindukan Sayyidina Muhammad SAW. Jadi saya bersyukur Bu Nyai, di sini hidup majelis maulid. Majelis maulid itu media, sarana, wasilah untuk rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak usah khawatir di luar ada orang bilang maulid bid'ah, nggak usah dibalas juga, nggak usah sibuk berdebat. Orang yang tidak tahu rasa cinta tidak usah berdebat dengannya, biarin aja dia ngoceh-ngoceh bid'ah, biarin aja. Kalau dulu saya layani, kita cariin dalil sampai 50 dalil bahwa maulid itu tidak bid'ah. Tapi hasilnya apa? Mereka nggak percaya. Tapi kalau ustadznya baca hadis satu saja, kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah sesat langsung dipakai. Padahal hadis itu nggak nyambung sama maulid. Bermaulid itu bagian dari apa yang disebut Sayyidina Muhammad SAW. Ketika beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah kamu betul-betul disebut beriman sampai aku, beliau mengatakan, siapa? Aku sang Muhammad, sang Ahmad, lebih dia cintai dari dirinya, dari hartanya, dari dunianya, dari kekasihnya, dari suaminya, dari istrinya, dari hartanya. Aku lebih dia cintai. Maka ada orang yang tidak suka maulid nanya ke saya, kok duitnya Muhammadiyah lebih banyak dari NU? Saya jawab apa Bapak Ibu? Oh iya, karena Muhammadiyah tidak ngabisin duit untuk bikin maulid. Muhammadiyah bikin sekolah-sekolah, baik sekolah bisnis atau tidak bisnis, itu metode dakwah mereka. Kalau dakwahnya orang ahlus sunnah yang nahdiyin, yang kalau di Sumatera tarbiyah Islamiyah, ya, Perti dan sejenisnya, mereka menghabiskannya lewat tabungan cinta. Lewat apa? Tabungan cinta. Perbedaan, sama-sama ahlus sunnah tapi beda jalur dakwah. Jadi mungkin secara rekening yayasan atau majelis nggak banyak duit, ibunya ya, nggak seperti ormas-ormas. Tapi tabungan rekening cintanya kepada Rasulullah jangan ditanya. Ya, dipanggil, disebutkan, diumumkan ada majelis maulid, pada datang semua. Itu nggak ada di tempat lain kecuali di majelis-majelis maulid.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka kalau keluar rumah katakan, ya Allah, aku berniat untuk belajar cinta mencintai Nabi di atas segala-galanya. Insya Allah kita bawa kitab punya. Ini lanjutan dari kemarin, ringkasan dari Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Sultanul Aulia. Ihya Ulumuddin ditulis oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Sedangkan ringkasannya ditulis oleh Imam Ahli Zikir, Imam Ahli Tasawuf, waliullah yang disepakati baik di kalangan aswaja ataupun salafi. Namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Al-Jailani. Beliau ini lahirnya di daerah Persia, Iran hari ini, tapi ahlu sunnah bukan syiah. Lalu hijrah ke Baghdad. Di Baghdad berguru kepada beberapa syekh, salah satunya Syekh Ad-Dabbas, ya, Syekh Yusuf Al-Hamadani dan beberapa syekh yang lain yang mengajarkan zikir ma'rifatullah, tapi dia dari kecilnya sudah dibimbing nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau keturunan Hasan dari ayahnya, Husain dari ibunya. Oleh karenanya dari dulu banyak habaib, para sayyid, para syarif, baik jalur Ba'alawi ataupun bukan Ba'alawi, mereka berthariqah Qadiriyah. Dan di Indonesia khususnya kita sering buat manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau saya tidak aktivis manaqib, kalau saya mengajarkan thariqahnya dan kitab-kitabnya. Karena begitu yang kita pelajari dari dulu. Manaqib kadang kita buat, kadang kita nggak buat. Tapi kalau kitabnya setiap minggu kita ajarkan. Di Ribat itu, Bunyai, ada yang mengajarkan kitab Sirrul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Jilani. Ada yang mengajarkan kitab Futuhul Ghaib. Ya. Mungkin kata orang itu ketinggian, ya lebih tinggi Al-Quran lah daripada Futuhul Ghaib dan Sirrul Asrar. Ya. Kalau kitab ini nggak boleh diajarkan, jangan ajarin Quran, karena Quran lebih tinggi. Jangan begitu. Kalau nggak bisa ngajarin kitab ini, nggak usah kemudian membatalkan pengajaran orang. Ya, semoga yang berhadir bertahap mengenal sosok beliau. Amin ya Rabbal. Semua wali di bawah dia. Jadi nggak ada wali kecuali registrasinya lah beliau, kira-kira begitu kalau bahasa anak-anak muda hari ini. Registrasinya loh Syekh Abdul Qadir Jilani. Mau thariqat apa aja. Karena beliau sudah lepas dari nama Qadiriyah itu. Dia itu langsung dibimbing oleh Rasulullah SAW. Ya, langsung dibimbing siapa? Rasulullah SAW. Namun sehebat apapun beliau dibimbing Rasulullah SAW, beliau tetap menyebutkan silsilah gurunya. Dia berguru ke Ad-Dabbas, berguru ke Yusuf Hamadani, berguru ke Fulan. Enggak langsung mengatakan guruku Rasulullah. Enggak sopan. Ya, enggak sopan menyebut langsung guruku Rasulullah SAW. Di kitab ini beliau ringkas Ihya itu, kitab Ihya Bapak Ibu, itu 4 jilid besar. Ini cetakan baru saya 10 jilid yang kita beli baru kemarin. Itu diringkas menjadi 2 bab saja. 10 jilid hanya jadi 2 bab, hanya jadi setebal ini. Ya. Jadi tipis. Maka disebut ini ringkasan Ihya Ulumuddin. Dan beliau membagi bahwa belajar agama itu dibagi 2 aja. Sebelum beliau masuk ke sini beliau mengatakan, idza aradallahu bi'abdin khairan. Jika Allah menginginkan keberkahan bagi seorang hamba, yufaqihu fid-din wa yuzahhidhu 'anid dunya. Maka orang itu dimudahkan jalannya untuk belajar, ngaji, mendalimi agama. Semoga hari ini tanda Allah memudahkan. Amin. Berarti Allah sedang berkehendak kebaikan untuk kita. Ya. Dan niatkan Bapak Ibu, ngaji ini untuk kita, bukan nyindir orang ya. Jadi nanti kalau kajian kita ada yang motong, ada yang posting, nih dengerin nih. Bukan begitu. Dengarkan untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Jadi siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah mudahkan dia mengaji.
Nggak ada alasan. Bagi dia alasan itu dipinggirkan. Yang pertama adalah tafaqquh fiddin, mendalami agama. Dan yang kedua, yuzahid fid dunya. Allah bikin dia sederhana, hidupnya sederhana. Dia bukan orang miskin, tapi dia bergaya sederhana. Sederhana itu gimana? Tidak mengikuti lifestyle menurut orang lain, tapi dia punya gaya hidup sendiri yang tidak terganggu oleh tas orang lain yang mereknya mahal, ya. Tidak terganggu oleh mobil orang lain yang tiap tahun ganti. Dia percaya diri dan menikmati hidupnya sehari-hari. Kalau ibu-ibu ini kan repot. Kadang kalau jilbab sama aja, kalau nggak emang janjian males, ya kan? Ini emang lagi janjian bareng ya? Iya, kadang-kadang bajunya mirip aja. Wah, sama-sama beli online nih. Kalau kita laki-laki biasa aja Pak ya. Baju sama, oh berarti kita sohib-sohiban kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Syekh Abdul Qadir Jilani membagi belajar agama itu dua aja. Belajar ubudiyah, belajar tarbawiyah. Belajar zahir, belajar batin. Belajar syariat, belajar hakikat. Itu kalau bahasa hari ininya. Tapi orang mengira kalau belajar hakikat atau tasawuf, tarekat nanti jadi wiridannya banyak. Enggak. Bertasawuf, bertarekat, bertarbiyah itu bukan berarti kita melupakan hak kita di dunia. Dunia itu emang tuh dilupakan, tapi haknya mesti diambil. Walatan sanasi baka minad dunia. Ini ustadz banyak keliru di sini. Ustadz sering ngomong ini, lo ngaji hikam, terlupa sama dunia. Itu ustadz pencinta dunia. Itu ustadz syaitan. Kenapa? Allah memang menyuruh kita melupakan dunia. Supaya dunia ikut kita. Mau jadi raja dunia atau menjadi budak dunia. Oh, ntar kita nggak ingat dunia. Emang dunia disuruh lupakan. Yang disuruh kita ingat, jangan lupa itu cuma nasibaka minad dunia. Jangan lupakan hakmu, bagianmu ada di dunia. Ayatnya gimana? Wala tansa, jangan engkau lupa nasibaka minad dunia. Bagianmu, hakmu, fasilitasmu ada di dunia. Allah nggak bilang jangan lupakan dunia, enggak. Yang Allah katakan hak duniawimu ada. Maka kami saya masih beli baju yang bagus, beli tas, dompet yang agak sedikit berharga untuk menghargai diri di dunia. Ya beli mobil yang pas lah gitu, pakaian, bukan gagah-gagahan, tapi mengamalkan ayat ini. Tapi itu enggak jadi poin kita seperti motivator-motivator hari ini, seakan dunia itu yang dicari. Enggak, dunia itu cuma alat aja. Alat untuk menjadi penebar kebaikan. Nah, maka Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jilani mengajarkan bagaimana cara mengeluarkan dunia dari kolbu. Nah, beliau bagi kemudian 7 bab, ya, ilmu tarekat, ilmu tarbiyah itu. Malam tadi kita di Al-Amin sudah bahas sampai islahul qalb. Siang sebelumnya di Masjid Pak Haji Novi tentang meninggalkan dunia. Pada siang ini kita bahas islahun niyah, bab ketiganya, memperbaiki, mengislah niat. Niat itu di lisan atau di kolbu? Benar. Jadi kalau saya, Bapak Ibu baca niat, nawaitu pengkondisian hati, bukan niat. Oleh karenanya boleh baca nawaitu, baca usolli dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa apa saja. Karena niat itu di dalam hati. Jadi kalau baca usolli nggak nyambung baik bahasa Indonesia aja. Aku ya Allah berniat untuk sholat hajat 2 rakaat
karena ingin mencari perhatian cinta Engkau ya Allah. Baru takbir Allahu. Nah, itu lafaz niat, bukan niat itu sendiri. Niat di mana? Ya, dalam kitab Al-Muhadzab disebutkan an-niyah muqtarinun atau makrunun bil fi'li. Niat itu beriringan dengan fi'il. Berarti niat itu di qalbu, dia beriringan dengan perbuatan. Ini yang disebut kesadaran. Berarti niat itu dari awal sampai akhir. Karena dia beriringan dengan perbuatan. Nih, coba. Kita itu hanya berniat. Kalau di fikih sudah selesai ya. Sekarang masuk ke bab hati. Kita hanya berniat sholat. Tapi Bapak Ibu tidak berniat berdiri di hadapan Allah. Niat di situ artinya kesadaran sedang berdiri di hadapan. Waktu ruku ada niat ruku, bukan aku niat ruku, bukan. Kita ketika ruku kita niat dan katakan, ya Allah saksikan hamba-Mu tunduk kepadamu. Itu namanya niat ruku. Ketika bangkit, jadi kesadaran kita sedang ruku, sedang sujud, itulah yang disebut niat beriringan dengan fi'il secara ilmu thariqah. Tapi kalau di fikih lucu-lucu. Para kiai ada cara begini. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin lillahi ta'ala Allahu akbar. Itu lucu-lucu. Dikira itu yang disebut niat beriringan dengan perbuatan, bukan. Niat itu di dalam hati. Maka yang disebut beriringan itu bukan lafaz niatnya. Ini berdebatlah sampai buat basul masail berjam-jam. Ya, apakah sah ketika baca lillahi ta'ala masih ada jeda takbir? Ini orang nggak paham. Jadi kalau niat itu mau dia berjarak 1 napas, 2 napas juga nggak apa-apa. Yang penting di kolbunya dia sedang berniat masuk ke hadirat Allah lewat sholat. Apa arti hadirat? Hadirat itu hadir. Allah itu selalu hadir nggak? Kita yang gaib. Allah pernah tiada nggak, Bu? Pak? Allah pernah absen nggak? Ya. Kalau Allah pernah tiada, berarti dia bukan Allah itu. Dia bukan Tuhan. Allah itu tidak pernah absen dari hidup kita. Karena yang suka nyetir 2-3 detik kita ngelek, kita lalai, itu bisa tabrakan nggak? Bayangkan jika ada di alam semesta 1 gerakan saja Allah lalai, itu tabrakan planet ini, planet itu, hancur dunia. Nggak mungkin. Oleh karena itu, belajar niat itu muqaddamah ala kulli syai'. Didahulukan daripada belajar segalanya. Akan disebutkan di sini ya, oleh beberapa imam-imam terdahulu, kami belajar niat lebih lama daripada belajar amal. Kami belajar niat, berarti niat itu apa? Hudurul qalbi. Coba ditulis. Ini kalau ngaji nggak bawa catatan, Bu ya. Aduh, ratusan ilmunya nggak ada yang nempel. Bawa catatan, Bu, kalau ngaji. Ya. Ini cukup terakhir Ibu nggak bawa catatan ya. Nanti Ibu bawa catatan. Nanti Ibu akan tahu. Kalau ada ustazah ngajar, dia mengulang ajaran yang lamanya, Ibu bilang, tanggal sekian dia udah ngajarin begini, masa ngajarin ini lagi? Kita jadi kemudian tertata. Itu sebabnya saya dari 2006 ngajar majelis Bapak-bapak, Ibu, majelis biasa. Itu kita buat versi pesantren dan kuliah. Semuanya pakai kitab.
Jadi ada pengajian, satu pengajian diserahin ke saya. Kita upgrade Bapak Ibu. Minggu ini kitab ini. Saya carikan yang ada terjemahannya. Sampai 4 kali seminggu beda kitab. Setelah 5 tahun, saya nggak bisa ngajar. Kita serahin lagi. Ustadz yang lama memakai cara lama lagi. Bubar pengajiannya. Tahu kenapa? Kata si jamaah, masa kita diajarin hal yang sama di hari yang berbeda? Karena mereka nyatat. Tanggal sekian, Ustadz ngomong ini, udah ngajarin ini. Mohon maaf, Ibu mau dibodohi-bodohin nggak? Mau diulang-ulangin kalimat yang sama? Nggak mau upgrade ilmu? Mau nggak selama-lamanya kelas 1? Terus kenapa nggak mau upgrade ilmu? Jadi mesti ngaji itu ada referensi. Maka syarat orang belajar itu yang pertama niat. Ada 6. Dan salah satunya apa? Al-ma'lum. Ada kitab, ada panduan yang dikaji. Ya, kita bawa kitab tuh bukan berarti nggak bisa hafalan, bisa. Cuma tuh cukup khutbah Jumat. Ya. Baik, kita masuk ke kitab. Ya. Fi ikhlasin niyah fil amal anir riya wa sum'ah. Apa goal belajar niat? Supaya orang beramal, dia merasa dipandangnya oleh Allah, bukan dipandang, diperhatikan makhluk. Itu goalnya belajar niat. Sehingga ini mohon maaf, ada yang khidmat di majelis ini bunyi. Ada yang khidmat di sini, teman-teman khidmat ya. Siapapun yang khidmat di majelis, jika sudah belajar niat sebelum khidmat, ketika nanti bergesekan dengan kawan sesama khidmat, atau bunyai sibuk, tidak sempat berterima kasih, tidak sempat memberi perhatian, ini teman-teman anggota yang khidmat tidak tersinggung, tidak kecewa, tidak ngedumel ngomong ini, aku ini udah capek-capek berkhidmat tapi tidak diperhatikan. Kenapa? Karena dia beramal, niatnya mencari perhatian Allah, bukan perhatian bunyai, bukan perhatian teman, bukan karena ingin dihargai ketua majelis, tapi niatnya untuk mencari perhatian. Saya mau tanya lagi, pernahkah Allah tidak memperhatikan kita punya perbuatan? Kalau kita melakukan sesuatu, Allah pasti perhatiin nggak? Benar. Maka saya pun Bapak Ibu punya kawan, punya jamaah, Allah kasih murid. Saya nggak terlalu cekokin mereka. Kenapa? Allah bersama dia dan saya hadir, ataupun si murid lagi jauh, jamaah lagi nggak sama kita, Allahnya sama nggak? Sama-sama merhatiin nggak? Jadi kita nggak usah repot-repot, terlalu ngatur-ngatur murid. Allah yang sudah perhatikan dia. Ya, gimana goalnya niat? Mencari perhatian Allah. Maka kalau orang berhasil mencari perhatian Allah, bukan perhatian makhluk bernama kiai, bernama bunyai, bernama ustadz, bernama pengurus, bernama kawan, dia terbebas dari 2 penyakit sekaligus. Penyakit kolbu, penyakit jiwa, yaitu riya dan sum'ah. Riya itu beramal karena mencari perhatian makhluk, sum'ah suka pamer amal. Contoh nih, ya, malam tadi tahajud kan, terus gini, ngantuk nih, kenapa malam tadi tahajud? Ada yang paling bodoh, nggak mengamalkan sunnah, terus bangga. Contohnya gini, aduh, gue lemes nih, kenapa? Malam tadi nggak sahur. Ada orang bangga dan pamer, dia tidak ngamalin sunnah. Itu orang bodoh namanya. Maka Nabi mengatakan keberkahan itu ada pada sahur. Tasahharu fa inna fi as-sahur atau fi sahur barakah. Bersahurlah kamu karena pada waktu sahur atau di dalam sahur, ini 2 cara bacanya, ada keberkahan. Orang mengira kalau sudah masuk waktu
berbuka. Terus dia nggak berbuka sampai 3 jam, dikira dia hebat. Wah sorry, gue belum ini nih, belum buka nih. Udah jam 10, dikira itu keren. Enggak, itu namanya bodoh. Orang pinter nggak begitu, kata Nabi apa? La yazalun nas fi khairin ma'ajjalul fitr. Ma'ajjalul iftar. Orang akan selalu mendapatkan kebaikan, keberkahan, kejayaan kalau dia ngapain? Dia segera akan berbuka. Karena di situ dia sedang mematikan satu sifat penyakit dalam diri bernama sum'ah. Jadi siapa yang kalau nanti bapak ibu-ibu ini bikin acara sampai begadang, bikin masak sampai begadang, nggak usah pamer capek ke orang. Cukup bersolawat, baca Fatihah, baca la ilaha illallah, katakan ya Allah, saksikan hambamu berkhidmat sampai capek, kurang tidur. Ya gitu. Jadi curhatnya ke Allah. Jangan cari perhatian makhluk. Sama, nanti punya anak, punya suami. Kalau bapak ibu, ya, bapak ini kerja, ingin dihargai istri, kecewa. Karena istri juga capek. Istri ingin dihargai suami, bakal kecewa. Karena suami sudah lelah bekerja. Carilah perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi belajar niatnya dimulai dari keluarga kecil, ya, dari diri sendiri, dari keluarga kita, masuk ke keluarga majelis, baru bisa ngurusin negeri, ya, ngurusin negara. Ini udah belum apa-apa udah nyalon jadi bupati, niatnya belum beres. Makanya hari ini kita saksikan pemimpin-pemimpin negeri banyak yang tidak benar niatnya. Maka ikhlasun niyah atau islahun niyah ini kita sarankan para calon-calon pemimpin masa depan, belajarlah bab ini. Lalu dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi satu kali beliau mengatakan, beliau ini curhat juga. Inna akhwafa ma akhafu alaikum. Yang aku khawatirkan terhadap kalian bukan miskin. Yang aku khawatirkan pada kalian bukan hidup susah. Tapi kata beliau, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan pada kalian adalah syirik, tapi syiriknya tidak tampak. Asghar, dia sangat kecil sekali, sangat halus sekali, sangat lembut sekali. Qalu wa ma asyirkul asghar ya Rasulullah. Apa itu wahai Rasulullah? Apa yang disebut syirik tapi tidak tampak? Nabi SAW menjawab, ya. Qala alaihi salatu wassalam, ar-riya, yaitu riya, mencari perhatian makhluk. Itu sebabnya saya tidak menyarankan orang yang tidak belajar ikhlasun niyah, kurang-kurangi main sosial media. Karena kalau orang pasang status, pasti ingin di-like dan komentari. Dan kecewa kalau nggak ada yang komentar, betul nggak? Wah, nggak ada yang komentar nih, nggak ada yang nge-like nih. Baru boleh punya sosmed, satu aja. Sudah sama rasanya di-like atau di-dislike. Orang puji atau orang caci, rasanya sama. Monggo, punyalah. Silakan punya Instagram, silakan punya Facebook, silakan punya akun YouTube. Sanggup nggak? Ini dibully dikit, opname. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu Allah berfirman dalam hadis ini, kata Nabi SAW, nanti di hari kiamat, kata Nabi Muhammad SAW, Allah memanggil orang-orang yang beramal, kayaknya soleh, kayaknya sudah serius sekali. Tapi ternyata di hatinya tersembunyi, dia tidak sedang berbuat karena cari perhatian Allah, tapi dia sedang mencari perhatian, ya, makhluk bernama viewer, ya, jamaah orang lain. Apa kata Allah? Izhabu ilal ladzina kuntum turauna bi'amalikum fid dunya. Kalian carilah viewer-viewer, orang-orang yang nge-like kamu, orang-orang yang dulu bilang kamu keren, yang ngasih jempol kamu, apa namanya, subscribe ya. Carilah itu orang.
Carilah orang yang dulu engkau cari perhatiannya, minta balasan darinya. Bisa nggak orang itu ngasih balasan? Nggak bisa. Fanzuru hal tajiduna indakumul jaza. Perhatikan kamu tidak dapat apa-apa. Oleh karenanya, hadis pertama yang muncul di Sahih Bukhari bukan hadis masuk surga, bukan hadis sholat 5 waktu, bukan hadis la ilaha illallah. Hadis pertama yang ada di Sahih Bukhari, innamal a'malu binniyat. Hanya itu, innamalil hasr. Hanyalah amalmu itu Allah nilai tergantung niat. Maka ada teori namanya butterfly effect. Jadi kalau butterfly itu apa? Kupu-kupu. Kupu-kupu tuh kalau ngepak sayapnya sedikit, tapi kalau dia ikhlas, gelombang dari kepakannya itu bisa merubah sekitarnya. Maksud kami Bapak Ibu, Allah nggak pandang fisik kita, Allah nggak pandang apapun dari kita kecuali ikhlasun niyah. Jadi mulai hari ini setiap masuk majelis niat nggak? Duduk tadi. Aku berniat i'tikaf karena Allah. Aku berniat belajar karena nanti niatnya itu niat secara fikih. Niat secara ilmu thariqah apa? Hadirnya kolbu, sadarnya diri sedang berbuat apa. Jadi ketika sholat lagi takbir sadar sedang membesarkan nama Allah, mengecilkan diri sendiri. Sedang ruku sadar, ya Allah aku sedang ruku. Sedang sujud katakan, ya Allah kepalaku hina. Ketika assalamualaikum sadar kita baca assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, gimana? Itu ringkasan niat. Ya kalau babnya masih panjang, nggak mungkin kita mau jalan lagi. Oke, saya baca dikit lagi lah ya. Karena belajar niat ini inti dari semua amal, tidak diterima amal kecuali belajar niat. Coba setiap bangun pagi, Bapak Ibu, bangun pagi, ya baca doa nggak tadi bangun pagi? Nggak baca. Ya, baca. Ya. Tapi orang lupa, orang langsung baca doa. Padahal yang benar itu pertama syahadat dulu. Berbenerin syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kalau bangun tidur pertama syahadat dulu. Kenapa kita sampaikan ini? Nanti kita kalau mati, kita akan tertidur. Ketika bangun, orang kalau bangun di alam kubur, dia mengira masih di alam dunia. Ini kayak ada pernah mati aja gitu ya. Emang pernah mati saya. Sering mati saya Bapak Ibu. Saya sering mematikan diri sebelum mati. Jadi bentar-bentar saya mati, saya nggak perlu mati suri. Saya sering mati. Saya sering merasakan hal-hal seperti itu. Jadi ketika orang bangun di alam kubur, kalau dia biasanya nyari handphone, dia nyari handphone tuh di alam kubur. Ya, kalau dia biasanya tidurnya diantarkan oleh YouTube, TV, dia akan cari remote. Ternyata alamnya sudah lain. Terus gimana? Awal bangun bacalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Perbaharui. Itu cara memperbaharui niat. Dimulai dari perbaharuin syahadat. Nah, dikatakan dalam hadis jaddidu imanakum, perbaharui imanmu. Iman di kolbu, tempatnya niat. Bagaimana caranya? Wahai baginda, Nabi mengatakan perbaharuilah, perbanyaklah baca la ilaha. La ilaha Allah itu boleh dikatakan tiadalah aku berniat menghambakan diri kecuali kepada Engkau ya Allah. Jadi niat di hati diluruskan, dibentengi dengan la ilaha illallah, dikondisikan dengan melafazkan aku berniat ini, aku berniat itu. Ya, semoga Bapak Ibu yang hadir siang ini kita semua diberikan satu amalan tertinggi di sisi Allah, yaitu ikhlasun niyah.
ikhlas berniat. Ikhlas artinya kolbu terlepas kecuali dari mencari keridhaan Allah. Kalau tadi mencari perhatian Allah, kalau ikhlas niat artinya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu bunyinya. Hah? Gimana Pak Haji? Mana bunda nih bunda? Emang belum, cuma saya sudah dikode-kode nih. Next time kita lanjutin lagi. Insya Allah ini bunyi monggo dilanjutkan cara menerapkan niat ya. Jadi ngaji nggak usah tinggi-tinggi, ngajinya bab niat. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ini saya juga sampaikan. Kajian yang saya buka di YouTube di mana itu nggak di YouTube, itu pengajian biasa. Kebetulan ada yang nge-shoot. Kajian kita nggak tinggi-tinggi. Kajian kita hanya tambah ke dalam, tambah ke dalam, tambah ke dalam. Bukan tinggi. Kalau ngomong-ngomong tentang filsafat itu ketinggian. Kajian saya hanya kajian kembali ke diri. Apa kata Allah? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu apakah engkau tidak memandang? Yang pertama kita pandang adalah meluruskan niat ya. Saya doakan termasuk kami dan kita semua yang hadir dan semua yang berkhidmat di majelis ini, terutama Bu Nyai, Allah jaga kalbunya, Allah jaga rohaninya, Allah jaga pikirannya, Allah berkahi setiap nafasnya, Allah temukan nanti di akhirat sana berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Silakan ahli salawat dulu. Ini doanya sudah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Ba'd. Mari kita mulai kajian ini dengan baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka kalbu pikiran kita dengan keberkahan surat Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nusina salat. Baik teman-teman, sahabat Ribat Nuraniyah, meskipun ada kendala, kita mengkaji Aqidatus Syafi'i. Jadi qabla al-maghrib kita mengkaji akidah kalam Ahlus Sunnah. Jadi masail-masail, persoalan-persoalan, isu-isu yang biasa panas di kalangan orang yang membajak nama Ahlus Sunnah. Salah satunya adalah keluar beberapa tulisan kecil, buku-buku kecil, termasuk terjemahan-terjemahan akidah Imam Syafi'i. Bahwa Imam Syafi'i berakidah meyakini bahwa Allah bertempat. Nah, ini tidak benar. Nanti kita coba lihat. Ada dua kitab yang sangat bagus tentang ini. Sebenarnya Manaqib Imam Syafi'i juga ditulis oleh Ibnu Abi Hatim Ar-Razi dan beberapa imam-imam lain. Namun yang paling recommended itu ada dua kitab ini, Manaqib Syafi'i karya Al-Muhaddis Al-Kabir Al-Baihaqi. Beliau wafat tahun 458 Hijriah, lahirnya 384. Artinya hidup di akhir abad keempat dan wafat di pertengahan abad kelima. Nah, ini angkatan guru-gurunya Imam Syafi'i. Imam Ghazali ya. Imam Ghazali punya guru, gurunya berguru ke Imam Al-Baihaqi. Kemudian adapun ini secara tartib, sistematika dan penjelasan sangat bagus sekali, dan boleh disebut ini faqih mutakallim. Jadi dia ahli fikih dan dia menguasai ilmu akidah. Sedangkan ini dia muhaddis mutakallim. Dia ahli hadis dan menguasai ilmu kalam. Ya. Tapi juga dia ahli fikih di sini, tapi uslubnya uslub ahli hadis, model ahli hadis. Kalau teman-teman nanti di PDF-nya juga sudah ada ya, bisa dibuka, itu halaman 385. Ma yustadallu bihi ala ma'rifati Syafi'i. Jadi Imam Baihaqi mengatakan bisanadina muttasil ilaihi ma yustadallu bihi ala ma'rifati Syafi'i bi usulil kalam
wa sihhati i'tiqadihi fiha. Jadi riwayat-riwayat yang berkaitan dengan pengetahuan Imam Syafi'i terhadap ilmu kalam. Jadi kita sudah membahas sebelumnya bahwa ada orang yang menggunakan nama Imam Syafi'i untuk mengharamkan ilmu kalam. Apakah ini benar? Ternyata seperti ada suatu ilmu tidak baik. Misalnya ada suatu tema tidak baik dalam satu ilmu, begitu juga di kalam. Kalam itu dia satu cabang ilmu, beberapa temanya tidak baik dibahas. Nah, Imam Syafi'i sebenarnya begitu, ketika melarang orang membahas kalam, itu bukan berarti mengharamkannya. Nah, di sini nanti ternyata Imam Syafi'i berbicara tema-tema kalam. Nah, ini contohnya. Apa akidah Imam Syafi'i? Apakah akidah Imam Syafi'i sama dengan akidah Imam Asy'ari? Karena dalam beberapa buku-buku yang berkembang PDF-nya di sosmed, saya lihat ada nukilan bahwa kalau mazhabnya Syafi'i, akidahnya mesti Syafi'i. Oke, saya senang dengan nukilan ini. Tapi ini kan aneh. Biasanya mereka yang anti dengan akidah aswaja ahlus sunnah yang kita kembangkan, kita pertahankan sekarang, mereka juga anti mazhab. Mereka melarang kita bermazhab ke mazhab Syafi'i. Mereka bilang, gak boleh bermazhab. Langsung saja kepada Rasulullah. Langsung saja kepada Allah dan Rasulullah. Tapi giliran kita memperjuangkan akidah ahlus sunnah dengan sistem yang disusun oleh Imam Asy'ari, bukan Imam Asy'ari yang buat. Imam Asy'ari itu cuma menyusun apa yang berserakan. Seperti Imam Malik menyusun ajaran ulama Madinah, bukan berarti Imam Malik membuat ajaran baru, tapi itu adalah mazhab ahli Madinah. Begitu juga Imam Syafi'i. Namun, kenapa tidak ada istilahnya manhaj akidah Syafi'i? Nggak ada. Yang ada manhaj akidah Asy'ari, Maturidi, akidah Ibnu Taimiyah, akidah Muhammad bin Karram, siapa lagi? Orang-orang ini, kenapa ketika disebutkan akidah, mereka imamnya, tapi Imam Syafi'i nggak termasuk? Karena Imam Syafi'i lam yusannif kitaban fil aqidah. Itu sederhananya begitu. Beliau tidak mengarang kitab akidah. Karena beliau memerankan dirinya sebagai imam mujtahid dalam bab fikih. Itu penjelasan paling sederhana. Ya. Namun, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab ini mencoba meneliti karya-karya beliau. Bertemulah di Muqaddimah Ar-Risalah, Muqaddimah Al-Um, pernyataan-pernyataan beliau yang unik. Ternyata akidahnya sama. Nanti kita akan bedah masuk ke sini insyaallah. Namun sebelumnya teman-teman, di video sebelumnya, di kajian-kajian sebelumnya, rekaman-rekaman sebelumnya mungkin ada yang bertanya tentang ada orang yang memahami Allah bertempat di langit itu karena Imam Syafi'i menukil hadis Aina Allah. Nabi bertanya ke budak perempuan di mana Allah, dan itu dinukil di kitabnya. Ya, Al-Bab tentang memerdekakan budak. Silakan dicari nanti. Dan itu ketika kita cek di dalam kitab Manaqib Syafi'i al-Baihaqi, karena beliau ahli hadis, maka kita jadikan karya beliau lebih utama dalam masalah ini. Jadi kita taruh dulu karya Imam Fakhruddin Ar-Razi karena beliau walaupun mengerti hadis, mungkin jauh lebih hebat dari kita, tapi beliau tidak dikenal sebagai muhaddis. Teman-teman nanti bisa buka ya di tadi halaman 385, khusus tentang Ainallah. Nah, ini sebagai penciri sebenarnya pengikut Syafi'iyah seperti Imam Al-Baihaqi, apakah memahami hadis di mana Allah, lalu dijawab oleh si budak di langit, itu seperti yang dipahami oleh orang-orang yang mencatut nama Imam Syafi'i bahwa Allah bertempat di langit. Nah, di sini ternyata beliau menukil hadis Ainallah itu, ya. Disampaikan di sini, qultu hadzal ladzi naqalnahu anis Syafi'i. Inilah yang kami nukil dari Imam Syafi'i. Jadi beliau lagi berbicara tentang apa arti iman. Iman itu qaulun wa ada tasdik, lalu ada qaul, ada amal. Jadi ada amal qalbunya, lalu ada lisannya, lalu ada amal fisiknya. Lalu beliau mengatakan yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Ternyata Imam Asy'ari juga berbicara begitu. Namun Imam Asy'ari mengatakan bahwa yang asal dari iman itu adalah tasdik di qalbu. Oke, nah coba kita lihat di sini. Qala faqad akhbarana Abu Sa'id, ini halaman 394. Faqad akhbarana Abu Sa'id di paragraf ketiga bagian tengahnya.
Ibn Abi Amr rahmatullah alaih qala haddatsana Abu al-Abbas al-Asam qala akhbarana Rabi'. Rabi' ini murid Imam Syafi'i yang paling banyak meriwayatkan hadis. Karena beliau seorang yang setia berkhidmah kepada Imam Syafi'i dan rajin, meskipun hafalnya tidak banyak tapi dia rajin. Ini Imam Ar-Rabi'. Beliau seniornya Imam Zakaria As-Saji, salah satu guru daripada bukan senior aja ya, guru dari Imam As-Saji. Imam As-Saji berguru kepadanya, juga berteman dengannya. Imam As-Saji, Zakaria As-Saji itu adalah guru dari Imam Asy'ari. Jadi nyambung. Asy'ari, As-Saji, Ar-Rabi', Asy-Syafi'i. Apa kata Ar-Rabi'? Anba'ana Asy-Syafi'i fi mas'alati i'taqi raqabatil mu'minati fil kafarah. Imam Syafi'i meriwayatkan kepada kami persoalan memerdekakan budak dengan syarat dia mukmin sebagai kafarah, penebus dosa. Qala idza wasafat ya'ni raqabah al-Islam fa'ataqaha bikamaliha. Apabila si budak perempuan itu terbukti dia Islam, maka memerdekakan dia secara utuh. Ajaza'at anhu, maka ini sah gitu. Qala wasafa al-Islam, apa karakter yang mencirikan dia sebagai muslim? Dijawab di sini, antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dia bersaksi bahwa tiada yang disembah selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Wa tabarra'a mimma khalafa al-Islam min din. Nah, ini nasnya, ya. Jadi nggak ada kalimat meyakini bahwa Allah di langit, bukan begitu. Tapi hadis yang beliau sebutkan nanti itu hadis ainallah. Jadi Imam Syafi'i menyebutkan hadis di mana Allah, lalu jawab oleh si perempuan fis sama di langit, tidak pernah meyakini bahwa Imam Syafi'inya bahwa Allahnya tinggal di langit atau bertempat di langit. Tapi itu dianggap perwakilan dari kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qala, berkata Imam Syafi'i, ya, wa ahabbu ilayya law imtahanaha bil iqrar bil ba'si ba'dal maut. Nah, saya lebih suka seandainya si perempuan budak itu atau seorang budak itu ditanya tambahan mengenai akhirat, dia percaya atau tidak gitu. Terus wa zaqara hadits Muawiyah ibn al-Hakam. Lalu Imam Syafi'i menukil hadis Muawiyah ibn al-Hakam yang kita bahas pada kajian sebelumnya, bahwa beliau memukul budak perempuannya, setelah itu merasa bersalah lalu dibawa ke Nabi, dan Nabi SAW bertanya, Aina Allah? Di mana Allah? Qalat fis sama. Dia berkata di langit. Qala man ana? Qalat anta Rasulullah. Siapa engkau? Engkau Rasulullah. Qala fa'atiqha. Maka Nabi berkata, merdekakanlah dia. Zada fi ghairi Syafi'i a'tiqha fa innaha mu'minah, ya. Selain Imam Syafi'i meriwayatkan bahwa merdekakanlah dia karena dia beriman. Nah, itu ada di riwayat Muwatta dan lain-lainnya. Jadi hadisnya menyebutkan ainallah, dan itu dinukil dalam kitab Imam Syafi'i. Ya, nanti kita bisa lihat misalnya kitab Al-Um, ya. Tapi Imam Syafi'i tidak memahami dan tidak pernah menaskan di situ annallaha fis sama, Allah bertempat tinggal di langit, hululan atau muttakhizan makan atau mutahajizan, menempati makan, ya, makan tempat, ya, bahasa Arab. Itu tidak ada, ya. Kemudian wa zaqara fi riwayat Az-Za'farani fi Kitabil Qadim, dalam kitab Qadim yang diriwayatkan oleh Za'farani, dinukil hadis yang lain. Hadis yang dengan redaksi yang mirip dengan redaksi Imam Malik. Apa itu? Anna rajulan minal ansar ja'a ila Rasulillah. Ada seseorang Ansar datang kepada Rasulullah, bijariyatin lahu sauda. Ya, dia ini budak perempuan yang hitam. Ya, mohon maaf, ya. Faqala Rasulullah SAW, atashhadina alla ilaha illallah. Apakah engkau bersaksi tiada yang disembah kecuali Allah? Qalat na'am, qala atashhadina anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu ada tambahan bil ba'si, atuqinina bil ba's. Ya, qalat, nah semuanya dia tiga pertanyaan itu dijawab na'am, na'am. Ini bukti bahwa Imam Syafi'i yastadillu bil mursal sahih, bahwa ada hadis mursal yang sahih. Nah, ini salah satu hadis mursal yang sahih, hadis yang terputus tapi dia sahih. Kenapa? Karena Imam Syafi'i beristidlal dengan periwayat hadis yang lebih faqih. Nah, dan ini dijelaskan nanti di halaman 396. Qultu. Nah, jadi Imam Syafi'i Imam Baihaqi menjelaskan, amma hadis Muawiyah ibn al-Hakam faqad khalafahu Ubaidullah. Hadis Muawiyah ibn al-Hakam yang ainallah, di mana Allah, itu berbeda redaksi pada riwayat Ubaidullah.
fi lafzil hadis, pada lafaz hadisnya. Apa itu? Wa huwa wa in kana mursalan, meskipun itu mursal, hadisnya keputus, farwatuhu afqah, tapi rawinya lebih faqih. Berarti salah satu metode mentarjihkan satu riwayat, dilihat rawinya mengerti nggak apa yang diriwayatkan. Gitu. Wa wafaqahu Syarid Ibn Suwaid, ya, Ats-Tsaqafi mursalan. Nah, gitu. Nah, ini hadis juga dapat kita temukan dalam Sunan Al-Kubra, As-Sunan Al-Kubra karya Imam An-Nasa'i. Nah, namun dalam riwayat Imam Nasa'i nanti ada lafaz yang bakal disebut di setelahnya, ya, yaitu man rabbuk, siapa Rabbmu. Nah, itu ada tambahan di An-Nasa'i. Baik. Nah, lalu apa penjelasan Imam Baihaqi sebagai ahli hadis dan ahli fikih dan ahli akidah yang sangat memahami Imam Syafi'i, yang punya sanad kepada Imam Syafi'i? Bukan seperti orang-orang yang hari ini dia boleh kita sebut hanya nemu kitab gitu. Apa istilah Thariqatul Ada'nya? Al-Wijadah. Ya, dia cuma nemu dalam kitab, tapi dia nggak punya sanad untuk menjelaskan maknanya. Kita lihat di halaman 397-nya. Apa kata beliau? Wa huwa wa in sahha, meskipun hadis ainallah, di mana Allah itu lafaznya sahih, faka'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam khatabaha ala qadri ma'rifatiyah. Jadi beliau menggunakan metode namanya metode jamak. Nah, ini teman-teman masih ingat kalau ada hadis ikhtilaf, maka metode pertamanya dijamak, digabungkan dulu. Ya, atau diplomasi lah istilahnya. Digabungkan, dicari kira-kira persamaannya di mana, celahnya di mana. Kalau nggak bisa nanti ditarjih, dikuatkan salah satunya. Kalau nggak bisa, dicari nasikh mansukhnya, mana yang dulu, mana yang terakhir. Kalau nggak bisa, baru tawakuf. Tapi tawakuf bukanlah bagian dari manhaj. Jadi metodenya cuma 3 sebenarnya yang tadi. Nah, beliau mencoba menggabung. Apa kata beliau? Khatabaha ala qadri ma'rifatiha. Jadi Nabi berbicara sesuai dengan standar IQ-nya jariyah, si budak. Inilah yang saya katakan berkali-kali. Kalau kita mengatakan sahabat ini cerdas, sahabat ini kurang cerdas, itu bukanlah menghina sahabat. Itu biasa. Itu nggak ada penghinaan di situ. Karena beberapa orang mengatakan saya menghina sahabat Nabi. Ya, nah, ini tidak benar. Ya, kita adalah ahlus sunnah yang sangat mencintai sahabat. Dan apa kata Abu Hanifah? Nahnu rijal wa humur rijal. Kami rijal, mereka para sahabat juga rijal. Artinya di antara kami ada yang alim, mereka ada yang alim. Di antara kami ada yang tidak alim, di antara mereka ada yang tidak alim. Di antara kami ada yang cerdas, di antara mereka juga ada yang tidak cerdas. Nah, adapun sibabun, cacian, itu babnya bab akidah. Kalau babnya masuk ke bab akidah, artinya seperti caciannya orang-orang Syiah, itu baru masuk. Sedangkan ungkapan ini ungkapan standar, ya. Dan kalau teman-teman penasaran, silakan buka di Sahih Muslim yang kita bedah di waktu yang lalu, di bulan yang lalu, bahwa terlihat di situ memang perempuan ini tidak cekatan dalam bekerja, sehingga salah satu domba dari Ibnul Hakam ini dimakan oleh serigala, ya. Taib. Nah, kita mengatakan begitu, itu tidak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Ketika Aisyah mengata-ngatai Muawiyah, dalam tanda kutip, kenapa Anda membunuh 12 sahabat Nabi? Itu bukan berarti Aisyah menghujat Muawiyah, ya kan? Ketika sahabat Nabi Talha dan Zubair awalnya berbaiat ke Ali, lalu keluar dari baiat kepada Ali dan mengikuti Aisyah. Lalu Aisyah memerangi Ali. Karena Aisyah berpikir waktu itu bahwa Ali pembunuh Utsman, salah satu yang membunuh Utsman. Bukan berarti mereka ini kemudian kita sebut munafik seperti yang dikatakan oleh orang-orang Syiah, enggak. Ini perdebatan politik. Nah, teman-teman, Nabi SAW, kata Imam Al-Baihaqi, khatabaha ala qadri ma'rifatiha, sesuai dengan knowledge-nya, sesuai dengan keilmuannya, IQ-nya, kepintarannya. Fa innaha wa amsaluha qabla al-Islam kanu ya'taqiduna fil awsan. Nah, coba lihat ulama ahli hadis bercerita. Jadi jangan dulu emosi ketika bahasa di sini terlalu semangat lalu mengatakan Allah benar-benar di langit nih, hadisnya dari Sahih Muslim. Coba lihat. Orang yang paling mengerti hadis di zamannya yaitu Imam Al-Baihaqi mengatakan hadis ini menjelaskan keadaan si perempuan dan orang-orang yang sama dengannya sebelum Islam, kanu ya'taqiduna fil awsan. Mereka meyakini menyembah al-awsan. Apa arti al-awsan? Berhala, okay?
annaha alihatun fil ard, bahwasannya berhala itu adalah tuhan-tuhan di bumi. Fa'arada ayya'rifa imana, maka Nabi ingin mengetahui, mentes imannya dia imannya ke Tuhan di bumi atau bukan. Faqala laha aina Allah, maka berkata Nabi kepadanya, di mana Allah? Hatta idza asyarat ilal asnam, seandainya si perempuan mengisyaratkan ke bumi, ke ausan, ke asnam, berhala-berhala, arafa annaha ghairu mu'minah, atau arafa annaha ghairu, boleh, ghaira sebagai badal boleh. Maka Nabi menyadari bahwa dia bukan beriman, tapi ternyata qalat fis sama, dia mengatakan di langit. Arafa annaha bari'at minal awsan, maka Nabi menyadari bahwa si budak perempuan itu terlepas dari berhala. Wa annaha mu'minatun billahi alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun, gitu. Ini coba kalimatnya menarik. Dan disitulah Nabi tahu bahwa si perempuan ini percaya kepada Allah, ilahun fis sama wa ilahun fil ard. Allah itu Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi, kan begitu di Qur'annya, ya. Au asyara wa asyarat ila zahiri ma warada bihil kitab. Lalu beliau menambahkan, Imam Baihaqi menambahkan maksud Imam Syafi'i, karena la ya'rifu Syafi'i illa Syafi'iyah, ya. Enggak mengerti Imam Syafi'i kecuali pengikut Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Adapun lafaz yang ada di surat Al-Mulk, aamintum man fis sama. Apa arti man fis sama? Apakah kamu tidak merasa beriman atau aman dengan yang di langit? Aamintum man fis sama. Apakah kamu merasa aman dari yang berada di langit? Ayyakhsifa bikum, ya, nanti menurunkan azab kepadamu. Apa arti man fis sama? Yang di langit. Apa artinya? Coba lihat, teman-teman. Ini halaman 397, ya, masih sama dengan yang sebelumnya. Maknanya adalah man fawqas sama, yaitu yang di atas langit, yakni alal arsy, di atas arsy. Dan kita sudah mengatakan tadi sebelum ini, Ustadz Ali bertanya bahwa Imam Utsman As-Sabuni, ya, mengatakan bahwa istawa al arsy, bahwa fauqal arsy, itu enggak masalah. Jadi kalimat fauqa, Allah di atas, kalimat fauq pakai fauqa atau alal arsy atau fauqal arsy, itu enggak masalah. Nah, oleh karena itu Imam An-Nawawi ketika bertemu fis sama, yang benar, kalau ini hadisnya dianggap benar lafaznya, mesti makna fi itu ala sama. Kenapa? Ketika Nabi naik ke langit pertama, langit kedua waktu Mi'raj, yang bertemu Allah atau bertemu para arwah Nabi? Arwah Nabi. Buktinya bahwa Allah bukan di langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau seandainya Allah di langit, di fi, berarti di hadis Bukhari itu salah dong. Padahal hadis Bukhari itu lebih sahih daripada hadis Imam Muslim ini, gitu. Hadis Imam Muslim yang menyebutkan fi, di langit. Sedangkan hadis Bukhari menyebutkan bahwa Nabi ketika naik ketemu arwah para nabi. Taib. Kenapa? Karena memang ayatnya berulang-ulang menyebutkan Ar-Rahman al-Istawa, summa istawa al-Arsy, gitu ya. Allah yang Maha Rahman istawa atas arsy. Kalimat istawa ala tidak ada persoalan, dan kita sudah sebutkan di pertemuan pertama selama pandemi ini ada 5 yang mesti dipahami. Silakan dirujuk nanti, dan Sidi Musa bisa ngulang lagi apa yang 5 itu yang sudah ditulis dalam kitab Al-Ibanah. Dan itu nanti bertentangan dengan beberapa naskah yang juga dinukil oleh Imam Asy'ari, oleh Doktorah Fauqiyah, naskahnya Imam Asy'ari, ya sakinas sama, atau yang dinukil oleh Tamimi, ya, waktu itu, ya sakinal arsy. Padahal yang sahih yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, Rabbul Arsyil Azim, ya. Dalam hadis Nabi berdoa la ilaha illallah Rabbul Arsyil Azim. Tidak ada kalimat la ilaha illallah sakinal arsyil azim atau sakinas sama'il azim, enggak ada, ya. Lafaz itu tidak mungkin bersumber dari Imam Asy'ari. Itu mungkin dari dasul al-haqidun, ya. Jadi ada orang-orang yang haqid, yang dengki kepada Imam Asy'ari lalu menyisipkan itu. Dan fenomena das ini, ya, bahasa Arabnya das. Maka kitabnya disebut madsusah. Madsusah, kitab yang sudah disisipkan oleh
orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena nama Imam Asy'ari ini masyhur. Oke. Nah, coba lihat apa kata Imam Baihaqi menjelaskan akidah Imam Syafi'i tentang Ar-Rahman 'alas istawa. Wa kullu ma'ala fahuwa sama. Semua yang tinggi itu disebut langit sama. Karena sama secara harfiah artinya arsy. Dan arsy adalah a'las samawat, adalah bagian langit yang tertinggi. Ya, sebenarnya adalah di atas langit itu sendiri. Fahuwa al arsy kama akhbara bila kaif. Jadi teman-teman, akidah Ahlussunnah Asy'ari mengatakan Allah alal arsy pakai bahasa Arab. Fauqal arsy boleh, tapi bila kaif. Ingat, ini kalimatnya bila kaif. Apa arti bila kaif? Kaif inilah yang tidak dipahami dengan baik oleh atba' Ibn Taimiyah. Kaif itu di situ ada tempat, tahayyuz, ya, menempati, ya, alat, ya, intikal, perpindahan, hijm, ya, ya, ukuran. Nah itu nggak mungkin, ya. Bila kaif, inilah maksud bila kaif. Bila kaif ini sering dipahami oleh atba' Ibn Taimiyah sekarang, artinya ghair ma'lum. Dia ada model, jadi istiwa itu duduk, tapi kita nggak tahu, kan begitu yang dipahami oleh, bahkan Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan istiqrar yang berarti duduk, dan ini tidak benar, ya. Jadi dalilnya apa? Dalilnya adalah laisa kamitslihi syai'. Maka beliau mengatakan bila kaif ba'inun min khalqihi ghairu mumasin min khalqihi, ya, berjarak dari makhluknya dan tidak bersentuhan langsung dengan makhluknya. Nah, jadi Allah istawa al-arsy tanpa menyentuh bersentuhan seperti fisik, karena itu sifat dari jisim. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan sederhana dari Imam Baihaqi terhadap Imam Syafi'i, ya. Karena teks yang tentang pembebasan budak, memerdekakan budak ini sering dipelintir oleh kawan-kawan kita, dan kita harus jelaskan secara jujur. Baik. Nah, di bagian lain nanti bab setelahnya mayu'sar anhu rahimahullah fi dalailit tauhid. Apa yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang dalail tauhid. Nah, di sini banyaklah tema-tema di sana, ya, tema-tema tentang kalamullah, asma Allah. Nanti kita akan bahas pada sesi berikut insyaallah. Wassallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل وسلم وبارك عليه جماعة يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك yang kuat ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil arwah, ruhil arwah sinil mahdi khalifatillah. Al-Fatihah.